Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dengan pendekatan reduksi logistik yang beranggotakan Syahel, Yeni, Risma, Renaldi, Oya, dan nah, latar belakang kenapa kami memilih topik ini karena kriminalitas selalu menjadi isu yang relevan dalam masyarakat di dunia karena mempengaruhi berbagai aspek. Landasan teori yang digunakan yang pertama, regresi logistik biner yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel bebas berskala kategori atau kontinu. Selanjutnya, eliminasi backward digunakan untuk melihat variabel atau fitur yang paling relevan dalam suatu model tertentu. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu uji Hosmer-Lemaitre untuk melihat seberapa model yang kita gunakan itu sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah tabel klasifikasi digunakan untuk mengetahui seberapa akurat model yang kita gunakan. Baik, terima kasih Selvi Oktaviani. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan dataset yang bersumber dari web Kaggle, di mana variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu variabel tak bebas dan 8 variabel bebas. Untuk variabel tak bebasnya yaitu tingkat kriminalitas dengan tipe data numerik yang kita ubah menjadi kategori, di mana 0 menyatakan tingkat kriminalitas di bawah atau kurang dari 50% dan 1 menyatakan tingkat kriminalitas di atas atau lebih dari sama dengan 50%. Dan untuk variabel bebasnya yaitu ada 8 seperti yang tertera pada slide. Dan selanjutnya ada tahapan penelitian. Di sini pertama kita melakukan proses pengambilan dataset untuk penelitian. Selanjutnya kita melakukan beberapa analisis hingga kita melakukan pemilihan model yang terbaik sampai mencapai kesimpulan. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Pertama kita lihat statistik deskriptifnya dari variabel independen dan dependennya. Terlampir di sini mean, median, dan lain-lain, di mana datanya berjumlah 114. Dan untuk variabel dependennya, terlihat bahwa jumlah proporsi yang paling banyak yaitu sebanyak 78. Ini ada di kategori di tingkat kriminalitas kurang dari atau sama dengan 50%. Dan untuk di kategori lebih dari 50%, ini hanya sekitar 36. Nah, untuk korelasinya sendiri, di sini diindikasikan tidak terdapat multikolenialitas karena syaratnya lebih dari 0,8 kalau terindikasi multikolenialitas. Nah, karena di sini antar variabel bebasnya tidak ada yang lebih dari 0,8, maka dapat diasumsikan tidak terjadi multikolenialitas. Sehingga dapat lanjut ke tahapan analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya kami bisa nih lanjut untuk memodelkan regresi logistiknya. Untuk model yang awal kita mendapatkan model regresi sebagai berikut ya. Koefisien regresinya terlampir di tabel 2 ini. Ini masih menginkludkan semua variabel bebas kita. Nah, terlihat untuk taraf signifikasi 5% atau 0,5 di sini masih banyak yang belum signifikan. Maka dari itu indikasinya model ini terlalu kompleks. Maka selanjutnya kita gunakan eliminasi backward ya, untuk mengeliminasi variabel apa saja yang memang tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, setelah dilakukan dengan 5 step gitu ya, dengan nilai IC sebagai berikut, diperolehlah model yang lebih sederhana, hanya memuat 4 fitur atau variabel, yaitu variabel X2, X5, X6, dan juga X8. Dengan persamaannya sebagai berikut ya, di slide ini terlampir. Untuk keterangan X2, X5 itu ini ya, X2 itu HDI, X5 itu per capita income, X6 Gini coefficient, dan X8 itu happiness index. Kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya, kami pertimbangkan juga nih model dengan pengaruh interaksi. Kami interaksikan HDI dengan per capita income, lalu HDI dengan happiness index, dan HDI dengan Gini coefficient. Nah, setelah dilakukan perbandingan dengan model tanpa interaksi, ternyata model tanpa pengaruh interaksi itu lebih baik. Karena setelah kita interaksikan, ternyata p-value-nya itu ya tidak signifikan gitu. Dari ketiganya ini gitu, model interaksi dengan HDI dan per capita income, p-value didapat 0,23 sekian, HDI dengan happiness index itu 0,07 sekian, HDI dengan Gini coefficient itu sekitar 0,6 sekian,
Nah, di sini melebihi 5% semua gitu. Maka dari itu kita mengambil yang tanpa interaksi, yang mana hasil dari eliminasi backward tadi, yang model yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita uji nih kelayakan model kita dengan uji Osmer-Lengers-Howe. Nah, hipotesis H0 model fit dengan data dan H1 itu model tidak fit dengan data. Nah, setelah dilakukan, didapatlah p-value sebesar 0,4754, yang mana di sini lebih besar ya dari 5% atau 0,05, sehingga kesimpulannya H0 kita terima. Maka dari itu model yang kami dapatkan itu sudah fit dengan data. Selanjutnya, klasifikasi tabel di sini didapatlah akurasi ya, model sebesar 76%. Ya, sudah cukup bagus ya, sudah di atas 70%, dengan tingkat kesalahan atau error sekitar 24%. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan serangkaian analisis yang telah dilakukan, maka dipilihlah model regresi logistik hasil dari eliminasi backward, yaitu yang tertera pada slide, dengan variabel-variabel independen yang mempengaruhi kriminalitas atau crime rate dari suatu negara adalah Human Development Index, per capita income, Gini coefficient, dan terakhir Happiness Index. Lalu didapatkan akurasi model yang sudah cukup baik, yaitu sekitar 76%, dengan tingkat kesalahan atau error sekitar 24%. Nah, ini beberapa referensi yang kita gunakan dalam membuat kaos ini atau melakukan analisis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.